Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ashabul Kahfi Jamjami Sagala. Saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang biasa disingkat sebagai Polbangtan Medan. Nah, saya berasal dari jurusan perkebunan, prodi teknologi produksi tanaman perkebunan. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas bersama teman-teman tentang teknik pemanenan buah kelapa sawit di peraturan Kementerian Pertanian nomor 131 plus insight tentang jurnal-jurnal internasional yang terbaru yang terbitnya itu dimulai dari 2021 sampai 2025 saat ini. Nah, pastikan nonton sampai akhir ya. Bye-bye. Bab pertama, dasar hukum pemanenan. Nah, pertama kita mulai dari dasar hukumnya. Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia menetapkan aturan teknis pemanenan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 131 strip Permentan strip OT titik 140 strip 12 strip 2013. Nah, regulasi ini adalah bagian pedoman umum budidaya kelapa sawit yang bertujuan meningkatkan produktivitas, mutu hasil panen, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa poin penting dari peraturan ini. Yang pertama itu waktu pemanenan. Pemanenan harus dilakukan saat buah sudah matang panen, ditandai dengan jumlah brondola yang jatuh minimal 5 buah per tandan. Yang kedua itu frekuensi pemanenan. Dilakukan setiap 7-10 hari tergantung kondisi kebun dan musimnya. Yang ketiga, peralatan. Harus menggunakan alat panen yang sesuai seperti egrek atau dodos serta dirawat secara berkala. Nah, yang keempat, penanganan hasil panen. Setelah dipanen, buah harus segera dikumpulkan diangkut ke tempat pengumpulan untuk menghindari penurunan kualitas TBS atau tandan buah segar. Nah, yang terakhir itu tenaga kerja terlatih. Di sini sangat penting karena proses panen hanya boleh dilakukan oleh pemanen yang telah mendapatkan pelatihan dan memahami indikator kematangan. Tujuan peraturan ini sangat jelas, yaitu untuk mempertahankan kualitas panen yang harus optimal dan efisiensi tenaga kerja yang terjamin. Bab 2. Prinsip pemanenan yang efektif. Dalam prakteknya, pemanenan bukan sekedar memotong buah. Ada prinsip-prinsip penting yang harus diikuti. Nah, di sini ada 4 prinsip, yaitu 4T. Yang pertama itu tepat waktu. Bila panen terlambat, buah akan busuk di pohon. Bila terlalu awal, kadar minyak akan rendah. Yang kedua, tepat mutu. Buah yang belum matang akan menghasilkan CPO berkualitas rendah, sedangkan buah busuk mempercepat penurunan kualitas TBS secara keseluruhan. Yang ketiga, tepat alat. Egrek digunakan untuk pohon tinggi, dodos untuk pohon pendek. Jika salah alat, potensi buah rusak meningkat. Dan yang keempat, terakhir, tepat tenaga kerja. Tenaga kerja berpengalaman bisa mengenali tingkat kematangan buah lebih baik, sekaligus meminimalkan kerusakan batang atau pelepah. Bab 3. Tantangan dalam pemanenan. Dalam praktiknya, pemanenan kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada tenaga manual. Mayoritas pemanenan masih dilakukan secara manual dan ini sangat subjektif, menentukan buah matang berdasarkan feeling, bukan data. Nah, yang kedua, kurangnya standarisasi mutu. Tidak semua pekerja memahami kriteria kematangan, akibatnya banyak buah dipanen belum matang sempurna. Yang ketiga, kehilangan produksi atau yield loss. Karena kesalahan panen, seperti buah jatuh dan pecah, hasil CPO menurun drastis. Yang keempat, distribusi buah. Pengangkutan TBS dari lapangan ke pabrik masih belum efisien. Bahkan di banyak lokasi masih menggunakan kereta dorong atau gerobak manual. Yang kelima,
kurangnya pelatihan pekerja. Banyak pemanen baru langsung bekerja tanpa pelatihan intensif. Bab 4. Temuan jurnal internasional terbaru. Nah, sekarang mari kita bahas hasil penelitian internasional terkini terkait teknologi dan inovasi dalam pemanenan kelapa sawit. Yang pertama, penggunaan AI untuk deteksi kematangan buah. Berdasarkan jurnal Biosystem Engineering tahun 2023. Peneliti dari Malaysia mengembangkan sistem berbasis kamera multispektral dan kecerdasan buatan atau AI yang mampu mengidentifikasi kematangan buah secara real time. Tingkat akurasinya mencapai 94%, jauh lebih baik daripada metode konvensional. Nah, yang kedua, robot pemanen sawit. Berdasarkan jurnal Computers dan Electronic in Agriculture tahun 2022, tim dari Thailand dan Singapura mengembangkan prototipe robot panen berbasis sensor LiDAR dan AI. Robot ini mampu memanjat pohon dan memanen buah secara otomatis, cocok untuk kebun dan dengan kondisi ekstrim. Yang ketiga, drone untuk pemantauan buah matang. Berdasarkan jurnal Sensor 2024, drone dilengkapi kamera inframerah, bisa memindai area kebun dan mengidentifikasi blok-blok panen matang. Ini memudahkan perencanaan panen dan mengurangi tenaga kerja tak efektif. Yang kedua, robot pemanen sawit dari jurnal Computers and Electronic in Agriculture tahun 2022. Tim dari Thailand dan Singapura mengembangkan prototipe robot panen berbasis sensor LiDAR dan AI. Robot ini mampu memanjat pohon dan memanen buah secara otomatis, cocok untuk kebun dengan kondisi ekstrim. Nah, yang ketiga, drone untuk pemantauan buah matang. Berdasarkan jurnal Sensors 2024, drone dilengkapi kamera inframerah, bisa memindai area kebun dan mengidentifikasi blok-blok panen matang. Ini memudahkan perencanaan panen dan mengurangi tenaga kerja tak efektif. Yang keempat, analisis big data dan IoT. Berdasarkan jurnal Agricultural System tahun 2021, berdasarkan perusahaan perkebunan di Indonesia sudah mulai memakai sistem Internet of Things atau IoT yang menggabungkan data kelembapan tanah, curah hujan, dan kamera lapangan untuk menentukan waktu panen paling optimal. Yang kelima, Sustainability and RSPO Alignment. Berdasarkan Journal of Cleaner Production tahun 2025, penelitian menyatakan bahwa kebun yang mengikuti standar panen berkelanjutan atau RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil mengalami peningkatan efisiensi panen hingga 20% dan penurunan limbah hingga 30%.
Bab 5. Teknologi yang sudah diterapkan di Indonesia. Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah mengadopsi sebagian dari temuan jurnal di atas. Yang pertama itu ada PT Smart Tbk, telah menggunakan smart monitoring sistem berbasis drone dan AI. Yang kedua itu ada Asian Agri, menerapkan pelatihan digital untuk pemanen via aplikasi. Nah, yang ketiga ada Perkebunan Rakyat di Kalimantan dan Sumatera, sudah mulai diperkenalkan dengan aplikasi deteksi kematangan berbasis smartphone. Namun, adopsi teknologi masih terbatas karena ada yang pertama, biaya investasi awal tinggi. Yang kedua, kurangnya SDM yang terlatih mengoperasikan alat modern. Yang ketiga, infrastruktur kebun yang belum memadai untuk otomatis. Bab 6. Perbandingan praktik internasional. Bandingkan dengan negara seperti Malaysia yang sudah lebih dulu menggunakan robot pemanen, atau Thailand yang melatih pemanen dengan VR training. Bahkan di Kolombia sudah diterapkan sistem permanenan berbasis blockchain untuk menelusuri hasil panen. Indonesia masih dalam tahap transisi, namun potensinya besar jika teknologi dan pelatihan digabung secara strategis.
Bab 7. Rekomendasi untuk masa depan. Berikut adalah beberapa saran konkret untuk meningkatkan efektivitas memanen kelapa sawit. Yang pertama, digitalisasi pelatihan pemanen. Buat pelatihan online berbasis simulasi. Yang kedua, insentif pemanen berkualitas. Berikan bonus atau insentif bagi pemanen yang hasil panennya berkualitas tinggi. Yang ketiga, kolaborasi akademi dan industri. Kampus pertanian, lembaga riset, dan perusahaan sawit harus bersinergi. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Jalan panen, tempat pengumpulan, dan alat transportasi harus diperbaiki untuk efisiensi. Dan yang terakhir, peningkatan adopsi IoT dan AI. Berikan subsidi alat AI sederhana bagi petani plasma atau swadaya.
penutup. Demikianlah pembahasan lengkap tentang pemanenan kelapa sawit, mulai dari regulasi, tantangan, hingga solusi teknologi masa depan. Kelapa sawit bukan hanya soal panen, ini tentang bagaimana kita menjaga mutu, efisiensi, dan keberlanjutan. Jika kita bisa menggabungkan antara pemerintah, inovasi global, dan semangat gotong royong petani, masa depan industri sawit Indonesia akan sangat cerah. Baik, sekianlah pembahasan kita tentang pemanenan kelapa sawit berdasarkan Permentan nomor 131. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengembangkan inovasi untuk memajukan perkebunan kelapa sawit di mata dunia. Nah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.